Halo semuanya, ketemu lagi. Masih edisi musim dingin. Sebetulnya sih udah nggak musim dingin, tapi masuk ke musim semi. Jadi masih ada sedikit-sedikit hawa dingin. Jadi aku masih seperti biasa di kamarku, di tempat tidur. Karena ini tempat yang paling nyaman, paling hangat. Suamiku kerja, jadi aku sendirian di rumah, ya. Dan kali ini aku mau membahas tentang minyak marijuana yang sudah aku minum, ya. Jadi silakan ditonton. Seperti yang sudah aku bilang, kalau minyak mari ini memang benar-benar bagus. Karena selain alami, minyak ini juga banyak mengandung khasiat. Walau oleh pemerintah di sini masih belum dilegalkan. Jadi masih banyak orang yang sembunyi-sembunyi nanam untuk dikonsumsi sendiri karena memang bagus. Dan ada beberapa perusahaan yang sudah bekerja sama dengan pemerintah untuk menjual. Jadi aku beli di tempat yang memang khusus gitu. Nah, jadi aku mau bercerita mengenai pengalaman pertama kali mengkonsumsi minyak ini. Jadi waktu itu aku dan suamiku, si Matt, itu beli lewat online. Jadi ada lembaga yang kayak lembaga yang juga mengedukasi mengenai tanaman ini, dan mereka juga menjual belikan. Jadi mereka menjual minyak, jadi minyaknya itu ada macam-macam, jadi ada kadarnya, ada yang sedikit, ada yang kadarnya banyak. Jadi kita kalau misalnya punya sakit ya, sewaktu aku punya sakit sih mereka bilang jadi mereka akan bertanya kondisinya seperti apa, sakitnya, lalu tingkat apa si tumor ini gitu. Nah, aku waktu itu sih nggak sempat bertanya-tanya, jadi langsung beli. Dan mereka kirim ke aku gitu. Aku beli minyak dan balsemnya. Nah, jadi waktu itu dianjurkan kalau mau minum itu 1 tetes dulu. Nyoba 1 tetes. Lalu hari kedua kalau misalnya dirasa nggak pengaruh apa-apa, nambah dosis jadi 2 tetes begitu. Nah, waktu itu karena aku sakit banget, aku langsung hajar 3 tetes. 3 tetes sekali minum. Jadi waktu itu aku masih ingat banget karena ini lucu. Jadi sebelum tidur, jadi waktu itu aku dalam rangka masih di kimo pertama. Kimo pertama itu belum merasakan begitu sakit. Jadi setelah beberapa minggu setelah kimo pertama itu baru aku merasakan benar-benar sakit. Jadi mendekati minggu ketiga itu baru aku merasakan sakit. Nah, terus aku beli minyaknya dan obat olesnya. Jadi obat olesnya itu sebelum tidur aku minta diolesin oleh suamiku, minta diolesin semua pundak
karena memang bagian pundak itu yang paling sakit. Nah, terus aku minum sekaligus 3 tetes. Nah, jadi aku waktu itu tuh belum ngerasain apa-apa. Jadi setelah makan, minum 3 tetes obatnya, minyaknya, terus aku nonton TV. Nah, nonton TV itu aku tuh ngerasa aneh, kayak melayang gitu loh. Itu setelah beberapa jam minum minyaknya. Sekitar 2 jam lah, 2 jam. Jadi aku lagi enak-enak nonton TV gitu, badan badan sakit gitu rasanya. Terus tahu-tahu aku kayak ngeliyeng gitu, kayak pusing. Bukan pusing sih, enteng badan. Badan enteng, terus kepala juga enteng rasanya. Terus aku kayak pusing, bukan pusing gimana ya, karena enteng itulah jadinya pusing. Terus aku ingat banget, aku tuh pengen ke kamar kecil. Jadi ke kamar kecil itu aku tuh jadinya jalannya itu sempoyongan. Terus sempet ngeraba-raba dinding karena pusing. Jadi aku sempoyongan ngeraba-ngeraba dinding sambil jalan pelan-pelan gitu. Jadi waktu itu suamiku tuh udah tidur. Oh enggak, lagi nonton TV juga. Tapi aku nggak ngomong. Aku nggak bilang kalau aku tuh pusing. Nah, begitu dari selesai buang air kecil, kepalaku tuh makin ngerasa ringan gitu loh. Jadinya itu baru pertama kali, jadi aku ngerasanya aneh. Nah, terus aku sempat manggil suamiku. Aku teriak. Aku terus suamiku datang. Aku waktu itu aku jongkok karena nggak kuat, karena bener-bener rasanya aneh gitu loh. Aku jongkok, terus aku dibopong sama suamiku ke kamar. Suamiku tuh waktu itu tuh malah ketawa. Aku tuh bilang sama dia, aduh rasanya kayak mau mati. Rasanya kayak mau mati nih, aku bilang gitu. Jadi rasanya tuh bener-bener aneh karena baru pertama kali. Aku belum pernah sama sekali minum kan. Aku bilang ke dia, aku kayaknya mau mati nih. Aku mau rebahan, aku bilang gitu. Suamiku tuh aku sempet dengar suamiku tuh malah ketawa. Enggak, katanya kamu tuh nggak bakalan mati. Ini cuman efek minyaknya. Tidur aja rebahan, kata dia gitu. Terus aku tuh masih kekeh yang enggak, ini aku mau mati nih. Terus aku malah sempet ngomong ke dia, nanti kalau aku mati kamu boleh kok nikah lagi. Nikah cari istri yang baik ya, yang lebih baik dari aku. Aku bilang gitu. Dia masih aja ketawa. Enggak, katanya kamu tuh gak bakal mati. Ini tuh cuma efek minyaknya, udah tidur aja, gak usah mikirin apa-apa, katanya gitu. Jadi waktu itu aku tuh langsung rebahan gitu, langsung nutup mata gitu, tapi rasanya ini kok muter ya gitu loh. Rasanya muter terus kayaknya aku tuh punya perasaan kalau aku tutup mata kayaknya bener nih lewat nih. Gitu loh. Jadi aku yang memaksakan diri untuk tetap bangun. Nah, kata suamiku, jangan, nggak usah dipaksain. Pokoknya tidur aja, tenang, rileks, katanya santai. Ini tuh kamu nggak kenapa-napa, tenang aja, besok juga bangun lagi, kata dia gitu. Ya itu, terus aku coba rileks, santai gitu, walaupun kepala tuh masih mikir, waduh, bener nih, lewat nih aku nih kalau tidur, gitu loh. Nggak tahu punya pemikiran kayak gitu waktu itu. Nah, terus nggak lama aku tuh tertidur. Bener-bener blas, nggak kepikiran apa-apa. Nah, besoknya aku bangun ternyata.
Besoknya aku bangun, terus aku ditanya sama suamiku, gimana, enakan? Iya, aku bilang enakan, bisa tidur pules. Nggak, sama sekali nggak berasa sakit. Jadi ya, semenjak itu aku selalu tiap malam sebelum tidur selalu minum 3 tetes. Nggak banyak sih, 3 tetes doang kok. Jadi habis makan langsung minum minyaknya, nonton TV bentar, terus habis itu mulai kepalanya mulai merasa ringan gitu, langsung aku pergi ke ruang tidur, tidur nyenyak, nggak ngerasa sakit sama sekali. Nah, kalau balsemnya sih aku minta tolong dipakaikan balsemnya sebelum aku ngerasa melayang. Jadi bener-bener waktu itu yang bikin aku kuat. Jadi kalau suamiku bilang, aku heran loh sama kamu waktu kamu di kimo itu kayak nggak sakit gitu loh. Karena dia kan juga ngeliat banyak pasien di rumah sakit itu, aduh rasanya sampai pakai kursi roda, sampai yang mukanya pucet gitu loh. Ya waktu itu sih sebetulnya aku mukanya pucet, sempet nangis-nangis juga, tapi nggak separah orang-orang. Jadi aku di rumah itu masih bisa nyapu, masih bisa ngepel, masih bisa beres-beres, masih bisa masak, masih bisa ngelakuin semuanya. Ya kalau yang berat-berat sih minta tolong dia. Ya gitu jadinya. Jadi makanya aku bener-bener berharap agar minyak ini tuh bisa dilegalkan karena memang bagus untuk penderita kanker. Ya, jadi cukup sekian video kali ini. Ini cuma untuk ya biar kalian tahu sih seperti apa sih efeknya. Sebetulnya nggak ada efek sih, tapi ya cuman melayang, rasanya ringan, rasanya rileks, santai gitu, nggak mikirin apa-apa, tidur gitu. Ya, cuaca sebetulnya bagus di luar, tapi ya lumayan berangin. Di rumahku sekarang lagi ada seekor anak anjing Labrador yang akan tinggal bersama kita selama 2 minggu. Jadi ya aku biarkan main di luar. Nanti aku kasih lihat ya seperti apa anak anjingnya. Ya, cukup sekian kali ini videonya. Terima kasih yang sudah nonton. Kalau mau tanya atau komen silakan nanti aku jawab. Ya, terima kasih. Dadah. Kita lihat anak anjingnya. Yuk.